Ada ibu-ibu simpang ngompat pulang dari rumah sakit, bawa dalam plastik macam daging merah disangkutkan dalam dia. Kok hilang? Udah sore-sore mau pulang dia. Kemana plastikku yang di sini? Tak tahu kan wah, bah. Siapa yang mengambilnya dia? Mantap wah. Rupanya apa dalam dua? Tadi wah kamu tumor operasi gitu. Udah dimakan orang. Semuanya tumor dari porun. Tahu lah yang mereng-mereng dia tekan tua digoreng setengah masak. Gimbal orang. Wa ba'dhum yamduhuna alsinatahum fahiya mudallat ala sudurihim yasilul qayhum min afwahihim. Ada satu kelompok besar yang mengunyah-ngunyah lidah mereka. Lidahnya dikunyah-kunyahnya. Fahiya mudallat ala sudurihim, dan lidah itu menjulur sampai ke dada, panjang. Kunyah, dikunyah. Yasilul qayhu min afwahim, lalu dari mulut mereka itu keluar bangkai yang bau. Bangkai bukan minces, bangkai yang bau. Mulut itu dikunyah, membusuk keluar bangkai, kemudian dikunyah lagi. Jadi kerjanya ngunyah-ngunyah, terus ngunyah lidah. Ramai banyak yang begitu. Yaqtadhiruhum ahlul jam'i, saking baunya orang penduduk mahsyar kebauan. Yang tadi yang buta, yang pokak, yang tuli, yang apa, semuanya kebauan, merasa bau. Ahlul jam. Wa ba'dhum maqta'atun aydihum. Ada sekelompok besar lagi di mana mereka itu semuanya tak bertangan, berbadan tapi tak bertangan, banyak, nggak ada tangan, hilang tangannya. Wa ba'dhum maqta'atun aydihum wa arjulihim, dan tak berkaki. Jadi badan saja sama kepala yang hadir di padang mahsyar. Bagaimanalah Allah menjalankan itu? Kaki tak ada, tangan tak ada. Wa ba'dhum labuna ala juju'in min nar. Ada satu kelompok besar lagi, mereka datang dalam keadaan tersalib, tangan dan kaki terikat di tiang-tiang dari neraka yang panas api gitu. Wa ba'dhum asyaddu nitnan atau nitin. Ada satu kelompok lagi lengkap bertangan, berkepala, tapi baunya luar biasa, bau busuk, bau bangkai. Nitin minal jif, lebih bau lagi dari bangkai. Di dunia ini kan hanya ada bangkai, lebih bau lagi dari itu kata Rasul. Gimana baunya itu ya? Wa ba'dhum yalbasuna jababan sabiqatan min qitranin laziqah bijuludihim. Ada satu kelompok mereka lengkap anggota tubuh, bajunya jubah, tapi jubahnya terbuat dari cairan tembaga yang melekat di tubuh mereka. Panas itu Pak ya. Nah itu jadi 10. Lalu dijelaskan Rasul, siapa ini mereka, kenapa, apa dasar. Jadi dikelompokkan. Kelompok satu itu orang yang kepala mukanya seperti monyet. Kelompok dua, kepala mukanya seperti babi. Kelompok ketiga dan sampai kelompok 10 itu di mana orangnya berbaju tapi bajunya dari cairan tembaga yang panas yang melekat di kulit mereka. Itu datang ke padang mahsyar untuk berhitung, untuk yaumul hisab. Dan lamanya di padang mahsyar tu'rijuna itu berapa? Miqdaru khamsina alfasanah. Itu lamanya 50.000 tahun. Dia sehari, tapi bandingan sehari di akhirat dengan sehari di dunia itu setara dengan di dunia ini. Kalau dihitung lamanya itu 50.000 tahun. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran, orang-orang pendosa maksiat yang bersenang-senang di dunia ini, saat ditanya berapa lama kau di dunia, kam labistum qalu labithna yauman aw ba'dha yaum illa asyiyatan aw duhaha, kan begitu jawaban mereka nanti. Kok lama kali ya padang mahsyar ini? Emangnya dulu di dunia kamu berapa lama? Begitulah, sehari atau 2 hari. Ada yang mengatakan hanya sepagi aja, sampai sehari, hanya sore aja. Karena bandingannya lamanya
Padang mahsyar itu 50.000 tahun, sedangkan hijrah sekarang 1400 saja. 50.000 tahun. Lebih berapa kali? 50.000 kali lipat zaman kita ke Rasul. Lama itu, lama. Bagi yang tidak beriman, bagi yang beriman nanti pula macam mana pula bentuknya ya. Ini siapa-siapa ini yang 10 ini kata Rasul kepada Muaz, fa'ammal ladzi ala suratil qird fal quttan, fa'ammal ladzi ala suratil qiradah fal quttan minan nas, fal quttan minan nas, ay alladzina yas'auna bainan nasi bin namimah. Orang yang semasa hidupnya kerjanya ke sana kemari hanya menceritahi keburukan orang, tukang gosip, tukang ghibah, suka menceritakan orang dan keburukan, cerita yang buruk-buruk tentang orang, suka membuka aib, suka menceritakan kejelekan orang yang orang lain kejelekannya itu tidak setuju, tidak suka, tidak senang kalau diceritain. Kalau dia tak masalah diceritain, nggak apa-apa, ceritakan aja. Macam Fir'aun, ceritakan aja. Fir'aun itu jelek, Fir'aun itu istrinya pun disiksanya, silahkan. Korun itu jelek, Abu Lahab itu jelek, nggak apa-apa. Dia sendiri pun tidak malu. Kalaupun ada sekarang di masa kita ini terang-terangan dia minum di jalan bulan puasa, ceritakan. Tapi kalau udah di warung yang nampak kaki tak nampak kepala itu dia pulang, nah ceritakan. Dia sendiri udah berondok-ondok. Oh, si Polan tadi ku tengok. Apa yang kau ceritakan itu? Itu aib. Si Polan tadi ku tengok masuk dia ke warung yang kaki nampak kepala tidak. Si Polan tadi ku tengok masuk ke kodi tua. Si Polan tadi ku tengok masuk ke hotel kitik-kitik. Si Polan ku tengok tadi boleh ini. Ya usah. Tapi kalau dia bangga dengan dosa itu, anteng, silakan. Al-Quran aja menceritakan. Tapi kalau dia sendiri tidak mau dan tidak rela, dia sendiri menyembunyikan, ya udah, dia urusan dia dengan Allah, jangan kita urusi. Allah saja menutup, ya Allah itu ada sifat Allah namanya Sattar. Ya Sattar, ya Sattar, Sattar. Maka ada manusia diberi nama Abdus Sattar, ya hamba Allah. Sattar itu nama Allah. Sattar itu dari kata satir. Satir ini, tirai satir. Satir itu menutup, Allah itu menutup. Karena banyaknya yang dia tutup, maka jadi mubalaghah, sattar. Kalau satu, satir. Kalau banyak dan sering, sattar. Kalau orang makan, akilun, orang yang makan. Tapi kalau tukang makan, akal. Kalau ketawa, dohikun. Tapi kalau suka ketawa aja, dohak, kan gitu. Nangis, ya bakin. Tapi kalau nangis terus baka, kan gitu. Sering sedikit nangis. Kalau satir itu sekali, kalau satar berkali-kali. Makanya Bapak Ibu, kalau ada aib yang terbuka di tengah-tengah masyarakat, di koran, di TV, di YouTube, begitu terbuka, yakinlah itu bukan pertama. Kalau pertama Allah masih tutup, yang kedua Allah tutup, yang ketiga tutup. Begitu dibuka, diperiksa polisi, rupanya sudah setahun dikerojoi anaknya. Kan udah lama ditutup Allah, kan Allah itu sattar. Maka kalau kita pelaku maksiat belum dibuka Allah, hentikan. Pada saat nanti kalau dibuka terus, kalau kita buka terus hati kita kerjakan, capek. Dalam tanda kutip, Allah tidak punya sifat capek ya. Kata Allah capek, aku nutup-nutupnya kau kerjakan juga, ada buka. Kalau mungkin na'udzubillah ada anak kita melakukan atau ngambil uang, ketahuan, nggak pertama itu Pak. Pertama, udah berapa kali. Allah itu sattar. Jadi kalau Allah sudah menutup, ngapain dibuka? Nanti jadi monyet di sana. Itu yang pertama. Jadi jangan masuk kita Bapak Ibu ya. Udah ngaji kita malam ini, besok istri awak ngomong begini-begini, stop. Kenapa? Udah ngaji nanti macam monyet muka kau tuh. Apa iya? Tengok ini Facebook Al-Hidayah, dengarkan, nanti disiarkan kan? Tak percaya kok, hadis Muaz lagi kata Ustaz. Rasul yang bercakap, namanya Qutat bainan nas. Wa ammal ladzi ala suratil khanazir fa ahlus suhti
Orang yang hadir dalam bentuk muka kepala babi itu ahlus suhti, suka memakan yang haram, suka mengkonsumsi yang haram. Mungkin bendanya haram, materinya haram, seperti khamar, narkoba, udah minum tua pakai tambul anjing pula lagi. Jadi udah lengkap lagi tuh. Kadang-kadang daging biawak. Pernah saya nembak biawak Tanjung Alam, mati. Sini pak, kemana kau pak? Kau tua. Ada ibu-ibu simpang lompat pulang dari rumah sakit, bawa dalam plastik macam daging merah, disangkutkan dalam dia. Kau hilang. Udah sore-sore mau pulang dia. Kemana plastikku yang di sini? Tak tahu kan wah. Bah, siapa yang mengambilnya dia? Entah wah. Rupanya apa dalam luar? Tadi wah kamu tumor operasi gitu. Udah dimakan orang. Semuanya tumor dari porun. Tahu lah yang mereng-mereng dia tekan tuan, digoreng setengah masak. Gimbal orang muntah. Itu materinya yang haram ya. Ada materinya yang halal, tapi cara mendapatkannya haram. Misalnya mencuri buah mangga, mencuri buah jambu, mencuri buah kelapa, mencuri durian, pilih-pilih, oper ke kanan, oper ke kiri, lopas empat durian tuh. Awas di sana nanti jadi babi ngepet. Karena di dunia ini ada mungkin yang haram itu cara memperolehnya, cara mendapatkannya, tipu hana tipu sini, gitu kan? Laporan begini, laporan begono, ada kuah. Kalau nikah di kantor kuah 600.000, tapi kalau ke rumah 2 juta misalnya. Nanti nikahnya di rumah, tapi dibuat laporan di kantor kuah. Ada kuah yang begitu pak. Nah, nikahnya di rumah, tapi laporannya administrasinya dibuatnya di kantor. Kan cair pak, 1,5 juta ya kan. Itu ahlus suhti. Nanti di padang mahsyar kuah itu jadi babi.